King of Moon Part 4. Saat itu para wartawan memperhatikan di bangku penonton. Mereka berpikir kalau tidak salah Park Jun Hyung mendapatkan julukan pria 100 poin. Dia sudah mendapatkan 3 poin hari ini. Meski begitu perjalanan mereka masih panjang. Sementara itu di lapangan Jin Young kembali melempar bola yang langsung strike. Itu adalah strike ketiga yang artinya batter lawan harus kembali out dan diganti. Saat mendengar pergantian batter lagi, mereka terlihat kaget. Ternyata itu adalah pitcher yang sebelumnya menang melawan An Chan Sop. Saat ini dia sudah dalam strike out 12 kali berturut-turut. Tapi sepertinya orang itu hanya beruntung. Karena dari apa yang mereka dengar, lemparan kecepatannya cuma 120 km per jam. Sementara Byun Hyung Chae hanya bisa bergumam mendengar komentar orang-orang itu. Mengabaikan pitcher yang bahkan gak memberikan kesempatan satu hit pun dan melemparkan four ball sampai inning keempat. Tapi seenggaknya Jin Young mendapat perhatian. Dia yakin akan ada banyak artikel yang muncul tentangnya besok. Tapi apakah itu memuji atau mencemoohnya, itu akan bergantung pada performanya di inning yang tersisa. Hari mulai gelap dan lampu dinyalakan. Saat itu Jin Ho bertanya kenapa semua batter di timnya selain Park Jun Hyung sangat buruk. Jin Young bilang kalau Park Jun Hyung memang spesial. Bisa mendapatkan hit saat melawan pitcher tim pro bukanlah hal yang mudah. Jin Ho menyetujui hal itu. Dia lalu bertanya kenapa batter shark bertingkah seperti itu. Mereka terlihat ketakutan padahal hanya akan melawan pitcher liga independen. Tapi Jin Young juga tidak menyangka kalau mereka akan jadi segugup itu. Jin Young berpikir kalau itu batter The Angels, mereka pasti akan berusaha dengan segala cara untuk memukul bolanya. Saat ini health point Jin Young hanya tersisa 19 poin. Dia juga sudah menggunakan perspective change sebanyak 3 kali, jadi hanya satu lagi yang tersisa. Lemparan terakhirnya semuanya adalah curveball, jadi dia yakin mereka pasti sudah bersiap untuk itu. Jadi sekarang adalah waktunya untuk rising fastball yang tentu langsung strike begitu saja. Dengan begitu Jin Young mendapatkan 5 inning yang sempurna dengan total poin 2442. Dia juga sudah menghabiskan semua health poinnya. Tapi Jin Young tetap berteriak puas melakukan selebrasi. Saat itu Jin Ho di belakang melihatnya dengan senyum jahat yang membuat Jin Young tidak tenang. Jin Young bertanya kenapa dia tertawa seperti itu. Jin Ho berbalik dan bertanya apa Jin Young sudah menghabiskan semua health poinnya. Yang diiyakan Jin Young. Jin Ho kembali bertanya sekali lagi untuk memastikan apakah benar sudah habis semuanya. Jin Ho mengingatkan kalau seperti yang pernah dia bilang sebelumnya kalau perjalanan Jin Young itu nanti seperti bunga yang dibakar. Tapi Jin Young tidak mengerti akan apa maksudnya saat tiba-tiba pelatih memanggilnya. Dia memuji performa Jin Young dan berkata apakah dia masih bisa melempar lagi. Saat mendengarnya Jin Young benar-benar seperti tersambar realita. Gak seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya di mana dia hanya menjadi pitcher pertama, hari ini dia bermain jadi starting pitcher. 5 inning yang sempurna, seorang pitcher yang memperlihatkan game sempurna tanpa hit maupun run. Gak akan ada pelatih yang akan menyuruh pitcher seperti itu keluar dari mound. Pelatih Kim memanggil Jin Young yang tidak kunjung menjawabnya. Jin Young berpikir meski dia sudah menghabiskan semua health poinnya, tapi selama dia bisa memberikan poin untuk tim, maka dia akan kembali bermain. Mendengar hal itu, pelatih Kim hanya mengingatkan kalau Jin Young adalah bintang di mound hari ini. Jadi lakukan apapun yang dia mau. Berbagai peringatan di jendela status bermunculan. Dari dia yang kehabisan health point, tidak bisa menggunakan skill dan kemampuannya yang menurun. Jin Ho mengatakan kalau sekarang fastballnya nggak akan menyentuh angka 120 km per jam. Dan kontrol bolanya juga nggak akan mudah. Saat ini, batter shark sudah terbiasa dengan lemparan Jin Young berkat tekad mereka yang kuat. Inilah arti dari starting pitcher, takdir yang harus dihadapi oleh seorang pitcher yang menginjak mound lebih dulu. Jin Young mendengarkan semuanya dengan baik. Jin Ho lalu mengatakan selamat datang ke dunia starting pitcher. Dan permainan pun kembali dimulai. Jin Young menenangkan dirinya. Dia bisa mengecoh mereka dengan falling ball, membuat pukulan mereka tidak tepat. Jin Young merasa kalau dia akan di home run nantinya. Dan berdiri di atas mound saja sudah terasa sulit.
Jin Yong kembali melemparkan bolanya dan bola itu dipukul dengan mudahnya melewati Jin Yong begitu saja. Dan benar saja itu adalah sebuah home run. Sementara batter lawan bersukacita, Jin Yong hanya bisa berdiam diri di sana. Tapi saat itu muncul jendela status yang mengatakan karena Jin Yong mengizinkan home run pertamanya, dia mendapatkan sebuah gold gacha. Jin Ho lagi-lagi merengek kesal karena Jin Yong mendapatkan barang gratis terus-terusan. Tapi Jin Yong tidak bereaksi sama sekali. Rupanya home run barusan benar-benar mengguncang mental Jin Yong. Saat itu di pabrik, rekan-rekannya sedang membicarakan seorang pitcher yang di home run oleh lawan. Rupanya rekan kerjanya itu bertaruh pada tim yang berakhir kalah. Yang lain juga mencemooh kalau endgame tim itu sangat payah. Orang itu bilang kalau pitchernya menghancurkan keseluruhan tim. Jin Yong juga menyetujui pemikiran orang itu. Kembali ke lapangan, Jin Yong mendapatkan sebuah peringatan karena melanggar 12 detik aturan. Itu tuh semacam batasan waktu buat pitcher, jadi dia cuma punya jeda 12 detik buat ngelempar bola selanjutnya. Jin Ho bisa melihat kalau mental Jin Yong pasti benar-benar hancur. Itu sangat bisa dipahami, apalagi Jin Yong kena home run saat starting pitcher pertamanya. Tapi itu bukan hal yang bisa dihindari oleh siapapun. Bahkan pitcher legendaris seperti Randy Johnson, Greg Maddux, dan Pedro Martinez semuanya kena home run demon sama seperti saat ini. Tentu saja Kim Jin Ho juga termasuk. Membuat lawan mendapat home run karena ketidakmampuan diri sendiri itu membuatnya semakin menjijikan dan menyedihkan. Tapi satu hal yang pasti, kalau Jin Yong bisa melewati tekanan yang dia rasakan sekarang, home run ini akan sangat membantu di jalan yang harus diambil. Jin Yong kembali melempar, tapi itu adalah sebuah ball. Sementara itu di bench, pelatih Kim dan Direktur Jong memperhatikan hal itu. Pelatih Kim berpikir ini benar-benar nggak baik. Jin Yong terlihat gemetaran. Dia nggak menyangka kalau Jin Yong seorang pemain yang akan kalah semudah itu. Apakah dia terlalu menganggapnya lebih? Saat pelatih Kim menyarankan untuk menarik Jin Yong keluar, Direktur Jong menyuruhnya untuk menunggu. Kalau Jin Yong memberi mereka poin sekali lagi, maka mereka akan menariknya. Di sisi lain, di bangku penonton, para wartawan mengejek Jin Yong yang kena mental karena terkena home run. Mereka bilang kalau Jin Yong masih seorang pemula, jadi dia nggak akan pernah bisa menjadi seorang pro. Mereka terus mengejek, padahal mereka pikir kalau mereka akan punya bahan untuk sebuah artikel. Sejak awal mereka sudah tahu kalau orang seperti itu adalah amatir. Mau menjadi seorang pro akan sangat sulit dengan mental seperti itu. Saat itu Jin Yong kembali bersiap dan melempar bolanya. Batter Shark terlihat sudah menantikan hal itu dan memukul bolanya dengan keras. Sayangnya itu adalah sebuah foul ball, tapi itu tetap sangat menjutkan Jin Yong. Park Jun Hyung memperhatikan hal itu dan melihat ke arah Jin Yong. Bisa terlihat ekspresinya yang gugup. Dia berpikir apa yang harus dia lakukan, apakah keluar atau ke dalam. Ayunan batter juga cukup bagus, tapi bagaimana kalau dia mengacau? Itu pasti baik-baik saja, dia hanya harus menjaga skornya. Tapi kalau mereka home run, mereka akan mendapat 2 poin. Jin Yong terus berkonflik dalam dirinya. Dia berpikir dia benar-benar sudah tamat. Batter yang berdiri di depannya itu benar-benar membuatnya merinding. Tapi dia harus terus melempar. Kalau mereka kalah pada game ini, semua akan menjadi kesalahannya. Bola berhasil dipukul kembali dan lawan terus berlari. Semakin Jin Yong melempar, semakin lawan berlari dari base 1 ke base lain. Untungnya Park Jun Hyung berhasil mendapatkan bola dan melemparkannya ke base selanjutnya. Dan pemain lawan pun out. Rekan-rekannya terlihat khawatir dan menghampiri Jun Hyung. Tangkapannya barusan itu adalah tangkapan bagus, tapi pendaratannya sangat tidak aman. Melihat hal itu, Jin Yong semakin gemetar. Dia merasa sangat bersalah. Saat Jun Hyung mendekat, dia mengatakan kalau baseball itu permainan regu yang dimainkan bersama 9 orang. Jadi Jin Yong tidak perlu menanggung semua beban di pundaknya sendirian. Saat mendengarnya, Jin Yong seperti tersadar. Apa yang baru saja dia pikirkan? Apa maksudnya dia yang akan bertanggung jawab? Dan bertanggung jawab untuk apa?
Dia bukan pemain legendaris seperti Kim Jin Ho. Dia nggak bisa memegang semua tanggung jawab untuk sebuah game. Dia benar-benar nggak menyangka kalau orang sepertinya tidak bisa mempercayai rekan setimnya. Saat itu Jin Yong berteriak untuk mari lakukan yang terbaik untuk inning yang tersisa. Mendengarnya, Jun Hyung berbalik dengan telinga memerah dan mengatakan semangat untuk Stars. Meski dia mengatakannya dengan sangat pelan, hampir seperti berbisik, semua orang tersenyum mendengarnya. Mereka lalu bersama-sama teriak semangat untuk Stars. Dan permainan pun berakhir dengan kemenangan Stars. Mereka bersorak merayakan kemenangan melawan tim Sharks. Begitupun Jin Yong yang juga berteriak sepenuh hatinya. Jin Ho sampai-sampai heran, bukannya barusan dia menangis di Mon. Jin Ho yang kesal mengingatkan kalau hari ini dia bermain 1.6 inning. Tapi kenapa seolah-olah bersikap dia bermain perfect game. Sementara itu di bangku penonton, Byun Hyung Chae melipat laptopnya. Dia sudah melihat semuanya. Park Jun Hyung benar-benar hebat seperti yang dirumorkan. Gak akan ada masalah kalau langsung menaruhnya di tim pro utama. Tapi masalahnya adalah Lee Jin Yong. Dia sedikit ceroboh saat inning ke-6. Meski dengan cepat mendapatkan kembali semangatnya dan menyelesaikan inningnya. Jadi dia lulus meski hampir tidak lulus. Sekarang Byun Hyung Chae harus menemui mereka. Di ruangan staf, Hyung Chae menyerahkan kartu namanya sebagai scout dari Seoul Angels. Tanpa basa-basi, Hyung Chae langsung mengatakan intinya kalau dia ingin Jun Hyung masuk ke tim The Angels. Kalau Jun Hyung punya syarat khusus, mereka akan mencoba untuk memenuhinya. Dengan memberikan tawaran tinggi pada pemain baru, artinya Angels sangat menginginkan Park Jun Hyung yang akan menunjukkan permainan cemerlang di liga masa depan. Hyung Chae lalu berbalik ke sebelahnya. Di sana terlihat Jin Yong yang pucat sambil bergumam kenapa mereka merekrut pecundang sepertinya. Sementara itu Jin Ho terus mencoba menyadarkan Jin Yong untuk mengatakan sesuatu. Bukannya Jin Yong ingin menjadi pemain pro. Saat mendengar kata pro, Jin Yong kembali pada kesadarannya. Sambil mengebrak meja, dia bertanya kenapa Angels ingin merekrutnya. Hyung Chae bilang kalau mereka bisa sampai pada titik temu syarat-syarat yang diinginkan, dia akan menyiapkan kontrak resmi secepatnya. Meski begitu, Jin Yong masih tidak percaya dan berpikir Hyung Chae ini pasti seorang penipu. Meski Hyung Chae membantah, Jin Yong terus menggoncangkan tubuhnya dan bilang gak mungkin untuk dia berpindah divisi begitu saja. Apa dia sedang mengincar 4.560 ribuan miliknya? Saat itu seseorang mencoba menenangkan Jin Yong yang masih emosi. Tapi Jin Yong menyemprotnya tanpa memperhatikan siapa orang itu dan menyebutnya tukang scam. Tapi rupanya itu adalah Direktur Jong yang langsung membuat Jin Yong membungkuk hormat. Direktur Jong menjelaskan kalau apa yang dibilang Hyung Chae itu benar dan hal itu juga tertulis di kontrak Goyang Stars. Jadi kalau begitu artinya Jin Yong bisa merasakan aura kemarahan yang dipenuhi emosi keluar dari Scott Byun. Dia hanya bisa tertawa canggung sementara Jin Ho mentertawakannya habis-habisan. Setelah tenang, mereka duduk dengan diam dan membahas inti topiknya. Scott Byun bertanya syarat apa yang Jun Hyung inginkan. Jun Hyung bilang dia ingin sebuah jaminan posisi awal. Setelah registrasi resmi pada 1 Mei, dia ingin namanya ditempatkan dalam divisi pertama. Jika namanya nggak ada dalam divisi pertama untuk 90 hari atau lebih, dia ingin kenaikan 300% jaminan tahun depan. Byun Hyung Chae menuliskan semua itu dan akan menyesuaikan detailnya saat kontrak sudah disetujui. Jin Yong terkejut mendengarnya disetujui semudah itu. Apa mereka benar-benar akan memberikan hal itu pada pemain baru? Saat Jin Yong juga akan mengajukan hal yang sama, Hyung Chae mengatakan kalau mereka tidak bisa menerima syarat apapun. Mereka hanya menilai apa mereka bisa menerimanya atau tidak. Jadi Jin Yong bisa mengatakan apapun yang dia mau. Inilah style liga utama. Saat itu Jin Yong berpikir dia harusnya sudah bersyukur bisa masuk liga utama. Apa dia benar-benar bisa memberikan syarat? Dia nggak akan dapat kesempatan seperti ini lagi. Saat Jin Yong akan mengatakan syaratnya, Jin Ho muncul di sampingnya dengan wajah jahil dan berbisik untuk tolong keluarkan dia. Alhasil Jin Yong pun meniru ucapan itu dengan lantang.
Semua orang terdiam mendengarnya. Jin Yong merasa kalau masa depannya sudah benar-benar hancur. Beberapa waktu kemudian di perjalanan terdengar seseorang sedang membicarakan Park Jun Hyung yang sebenarnya layak untuk langsung masuk ke divisi pertama. Anso bilang dia mengerti dan bertanya bagaimana dengan Lee Jin Yong. Yung Che mengatakan kalau si Lee Jin Yong tidak mengatakan sesuatu tentang gaji atau posisi. Tapi kalau dia mempunyai kontribusi yang banyak untuk kemenangan Angels, dia ingin dikeluarkan dari tim. Mendengar itu, Anso bertanya apa maksudnya. Yung Che menjelaskan kalau Jin Yong ingin bermain selama 1 tahun lalu menjadi pemain bebas, yang artinya memudahkannya untuk naik ke Liga Utama. Tapi itu pasti akan sangat sulit untuk Jalang itu untuk naik ke Liga Utama. Jadi Anso tidak perlu khawatir. Anso mengatakan selama Angels menang itu bukan urusannya untuk mengurusi pemain yang dikeluarkan atau tidak. Sementara itu di ruangan Lee Jin Yong dia terlihat sangat marah. Dia baru saja mengacaukan kesempatan untuk debut sebagai pemain pro dari The Angels. Dia lalu berteriak dengan kesal karena dia sudah mengajukan syarat bodoh seperti itu. Jin Ho bilang itu sudah terjadi, membuat Jin Yong semakin kesal. Tapi Jin Ho lalu menjelaskan, Jin Yong harus bermain 7 musim di Korea untuk bisa maju ke Liga Utama. Jadi ini tuh aturan dari KBO, Korea Baseball Organization. Jadi hanya setelah seorang pemain itu terdaftar 7 tahun di divisi pertama tim, baru dia bisa bikin tanda tangan kontrak sama divisi luar negeri. Jin Ho bertanya apa Jin Yong ingin bermain di Korea selama 7 tahun sebelum maju ke Liga Utama. Sebenarnya itu hanya keinginan terdalam hati Jin Yong, tapi sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Jadi sebaiknya pikirkan saja apa yang harus mulai dilakukan. Jin Yong lalu bersiap untuk memulai gacanya. Dia punya 1 tiket gold, 1 bronze, dan dengan poin dia bisa 4 kali memutar tiket bronze. Mereka lalu melakukan 5 spin sekaligus. Setelah diputar 4 kali, Jin Yong hanya mendapatkan health. Jin Ho tertawa puas menyaksikan hal itu dan mengejek Jin Yong sebagai pelari maraton. Tapi saat itu Jin Yong memanggil Jin Ho pelan. Jin Ho pikir kalau Jin Yong sedang marah saat ini, tapi Jin Yong justru menunjuk roulette-nya. Di sana tertulis pitching acquisition elixir, ya itulah pokoknya ya. Elixir rank E grade silver. Dengan gemetaran Jin Ho berkata ini bukan bagian dari rencananya. Sementara Jin Yong berteriak dengan puas. Terlihat ketidakpuasan dalam wajah Jin Ho. Padahal dia bertekad menjadikan Jin Yong pelari maraton. Jin Yong mengejek dan bilang dia akan berdoa dapat health pada gacha gold juga. Dan kembali memutar. Saat Jin Yong berbalik dan melihat apa yang dia dapatkan, itu adalah magical first inning, grade platinum tanpa rank. Jin Yong bisa menggunakan skill tanpa memakan biaya selama inning pertama. Dan hanya bisa digunakan 1 kali per hari. Jin Yong kaget melihat hal itu, sementara Jin Ho kembali mati dengan mulut berbusa. Saking marahnya tuh arwah sampai mati lagi. 2 kali cuk mati. Saat Jin Yong dan Jin Ho bertikai, terlihat seseorang mengetuk pintu kamarnya. Orang itu bertanya apakah mereka bisa berbicara sebentar. Dan sepertinya Jin Yong mengenali suara orang itu. Di atap bangunan asrama, Jin Yong mendecak dengan kagum melihat langit yang penuh dengan bintang. Ini pertama kalinya dia ke atap dan semuanya terlihat sangat berbeda dari sana. Saat itu Jin Yong berbalik dan bertanya kenapa dia mengajaknya ke sana, menatap ke arah Jun Hyung yang hanya diam saja. Apakah dia mau memukulnya atau apa? Saat itu Jun Hyung memanggil Jin Yong dan berteriak kalau Jin Yong gak akan pergi ke Liga Utama sendirian. Sementara Jin Yong jatuh lemas dan menangis bertanya kenapa Jun Hyung bersikap seperti ini. Apa karena dia membiarkan lawan home run sebelumnya? Tapi Jun Hyung bilang bukan begitu. Yang ingin dia sampaikan adalah beberapa jam sebelumnya setelah berdiskusi dengan Scott Byun, Jin Hyung keluar meninggalkan ruangan bersama Direktur Jong. Saat itu Jun Hyung mendekati Scott Byun dan mengatakan ingin menambah beberapa syarat pada kontraknya. Mendengar itu, Scott Byun bisa menebak apakah Jun Hyung juga ingin keluar setelah bermain selama 1 tahun. Membuat Jun Hyung sangat terkejut karena bagaimana dia bisa menebak hal itu. Tapi Scott Byun bilang mereka tidak bisa mengizinkan hal itu.
Kalau dengan Lee Jin Young, mereka seperti berjudi dengan karirnya. Dia bisa menjadi orang hebat, tapi kemungkinan gagalnya juga sangat tinggi. Karena itu dia bisa mendapatkan syarat seperti itu, dan itu menurunkan sedikit resiko mereka. Tapi Jun Hyung berbeda, bisa dibilang dia adalah asuransi masa depan klub mereka. Jadi bagaimana mungkin mereka akan membiarkan pemain seperti itu pergi setelah bermain 1 tahun saja. Meskipun mereka tertarik pada 2 pemain, tapi ekspektasi pada keduanya berbeda. Dan The Angels bukan batu loncatan menuju Liga Utama. Jadi kalau Jun Hyung menganggap The Angels seperti itu, mereka nggak akan segan-segan untuk membatalkan kontraknya. Mendengar hal itu, Park Jun Hyung langsung meminta maaf. Kembali ke atap, Jun Hyung mengatakan seperti halnya Jin Young, dia juga punya jalannya sendiri. Dia pasti akan masuk Liga Utama, jadi sampai bertemu di sana. Dia akan memukul bola home run dari pitcher Lee Jin Young. Jin Young lalu menyambut tangan Jun Hyung dan mengatakan sampai jumpa di Liga Utama. Dia pasti akan memastikan membuat Jun Hyung strike out lagi. Mereka kembali terlibat pertikaian kecil soal hal itu. Saat tiba-tiba Direktur Jong datang dan bertanya apa mereka tidak lelah. Melihat kedatangan Direktur Jong, mereka menghentikan pertikaiannya. Saat itu Direktur bilang kalau The Angels akan merekrut mereka berdua. Jadi itu sudah merupakan hal yang pasti. Mereka terlihat bersemangat saat mendengarnya, tapi kembali terdiam saat melihat Direktur yang terdiam menatap langit. Direktur bilang itu memang agak sedih, ditinggalkan oleh pemain hebat. Rasanya seperti menginginkan sebuah bintang, padahal tahu kalau kita nggak akan bisa membawanya ke bumi. Kita hanya bisa berharap bintang itu terus bersinar dengan terang selamanya. Memang hanya sebentar, tapi dia merasa terhormat bisa melatih mereka berdua. Jin Young dan Jun Hyung terlihat terharu mendengar kata-kata Direktur Jong. Sambil menunduk hormat, mereka mengatakan terima kasih dan akan berjuang. Setelah mengatakan itu, Direktur Jong pamit untuk kembali turun ke bawah. Saat akan turun, Jin Young bertanya bagaimana Direktur Jong bisa tahu kalau mereka ada di sana. Dengan kesal, dia menjawab itu karena mereka berdua sangat berisik, jadi dia tidak bisa tidur. Beberapa bulan kemudian di asrama divisi 2 The Angels. Terlihat beberapa pemain sedang membicarakan pitcher yang Yoon Sop yang cedera dan gak akan bermain season ini. Yang artinya akan ada kekosongan posisi di divisi pertama. Yang lain juga mendengar kalau ada banyak orang dari divisi 2 yang akan dipanggil. Mereka menyebutkan mungkin senior Suho yang akan menggantikannya, atau mereka sendiri juga boleh. Saat tiba-tiba seseorang membuka pintu ruangan ganti, yang ternyata adalah Gwonso. Dia bertanya di mana kamar Lee Jin Young yang langsung membuat mereka terkejut mendengarnya. Sementara itu, Jin Young di kamarnya sedang memakan pisang dan bersantai. Dia bisa mendengar suara ribut dari luar. Jin Ho mengomentari apa orang-orang itu tidak capek setelah bertanding. Kenapa mereka sangat ribut. Saat Jin Young masih berbicara, Jin Ho menyuruhnya untuk diam karena dia bisa mendengar suara yang indah mendekat. Saat tiba-tiba seseorang memanggil Jin Young dan itu adalah suara seorang wanita. Jin Young menjawab dan bertanya dia siapa. Orang itu mengatakan mereka adalah coach dari divisi 1 dan dia manajer untuk tim divisi 1 The Angels Gwonso. Anso menjelaskan soal pitcher mereka yang Yoon Sop yang mengalami cedera. Jadi mereka harus mengambil pitcher dari divisi 2. Dan pemain yang dipilih malam ini akan menjadi pemain resmi divisi 1 per bulan Mei. Pelatih juga mengomentari soal penampilan Jin Young di Liga Divisi 2 yang lumayan mengesankan. Penyelamatan gemilang saat melawan The Devils dan The Sharks. Imbang melawan Polda dan kemenangan sempurna melawan Rangers. Kalau berdasarkan hal ini akan sangat wajar Jin Young dipanggil ke divisi pertama. Tapi pelatih masih belum yakin pertandingan bagus di divisi 2 bisa dikatakan cukup. Mendengar hal itu, Anso menyetujuinya karena saat ini baru beberapa bulan sejak Lee Jin yang bergabung dengan Angels. Tapi entah kenapa dia bisa berubah sebanyak ini hanya dalam beberapa bulan. Jin Young bilang kalau dia diberi kesempatan dia akan melakukan yang terbaik. Yang langsung dibenarkan oleh pelatih. Memang harus seperti itu. Karena semua orang di daftar ini juga haus untuk mendapatkan kesempatan.
Para pemain lain mungkin akan kesal. Pitcher yang lemparan maksimalnya hanya 130 km per jam bisa masuk ke divisi utama. Mereka pasti ingin melihat seberapa hebat bajingan baru itu. Pasti itulah yang mereka pikirkan. Bahkan mungkin pemain dari divisi pertama sekalipun gak akan terlalu percaya padanya. Apa Jin Yong yakin bisa menahan tekanan mental seperti itu? Jin Yong bilang mungkin saja ada saatnya dia tidak bisa menahannya dan ada perasaan ingin menyerah. Tapi itu bukan alasan untuk lari dari Mon. Di situasi apapun, lemparan terbaiknya terjadi karena dia percaya pada rekan satu timnya. Jika dia memikirkan mereka saat melempar bola, dia nggak akan ingat dengan tekanan seperti itu. Saat itu pelatih berpikir apa Jin Yong sudah bisa mengatasi tekanan mentalnya. Tapi hal yang paling membuatnya bingung adalah lemparannya terus meningkat secara drastis. Meski terdengar tidak masuk akal, tapi statistiknya menunjukkan hal itu. Perkembangannya lambat namun pasti, jadi jelas dia punya potensi. Saat itu pelatih bilang kalau wawancaranya sudah selesai dan bertanya di mana kamar Park Jun Hyung. Saat tiba-tiba seseorang berteriak dengan keras memanggil nama Lee Jin Yong. Dia berteriak untuk Lee Jin Yong harusnya beli shampoo lagi kalau sudah habis. Dan orang itu adalah Park Jun Hyung yang hanya mengenakan celana dalam berteriak dengan kesal. Mereka semua langsung terdiam saat menyadari situasi yang terjadi. Sementara Jin Yong perlahan bilang kalau Jun Hyung adalah rekan sekamarnya. Udah telat woy, udah malu tuh anak orang. Beberapa hari kemudian, tepatnya 5 Mei di stadion. Terlihat Jun Yong Sun dan Im Jae Sung yang kembali menjadi komentator untuk pertandingan rivalitas terbesar di Korea. Tim dengan kandang yang sama, Angels dan Devils. The Devils, tim kuat dengan potensi juara yang tinggi setiap seasonnya. Dan dengan stadium kandang yang sama dengan The Angels, Stadium Seoul. Dan mereka adalah rival, bagai air dan minyak yang gak mungkin berdamai. Pertandingan mereka dijuluki dengan pertandingan surga versus neraka. Salah satu pertandingan terbesar di Liga Pro Baseball. Yong Sun bertanya apa pendapat Im Jae Sung soal pertandingan kali ini. Apakah Stadium Seoul akan jadi milik surga atau neraka? Jae Sung bilang kali ini dia lebih mendukung tim Angels karena mereka masih punya es mereka Benjamin Phillips sebagai starting pitcher. Tapi apa dia bisa mengalahkan es dari The Devils Paris? Lalu Angels juga sudah memanggil pemain mereka dari Divisi 2 yang mendominasi Liga Divisi 2 akhir-akhir ini. Entah bagaimana Devils akan menghadapinya. Di ruang ganti pemain, terlihat Benjamin sangat kesal dengan tubuh yang gemetar membuat semua orang terkejut. Keluar berbagai umpatan dan makian yang sangat syahdu sampai-sampai tidak lulus sensor. Dia terus memaki membuat semua orang ketakutan. Saat itu Jin Ho bertanya apa Jin Yong butuh penerjemah. Rupanya uang yang sudah susah payah Benjamin kumpulkan digunakan oleh wanitanya. Dia terus-terusan memaki sementara Jin Ho dengan asik terus menerjemahkan. Pada intinya Benjamin kehilangan banyak uang. Tapi bukan itu masalahnya. Kalau Benjamin berdiri di atas Mon dengan kondisi seperti itu, dia akan dimakan hidup-hidup oleh batter lawan. Tapi Jin Yong meragukan hal itu. Nggak mungkin starting player dari tim sebesar The Angels akan terpengaruh cuman karena masalah uang. Tapi Jin Yong benar-benar keliru karena permainan benar-benar kacau. Lawan terus berlari dari base ke base. Penonton pendukung The Devils terus mencemooh pitcher yang katanya es dari The Angels. Saat ini kondisi Benjamin benar-benar buruk. Dia masih tenggelam dalam amarahnya soal uangnya yang melayang begitu saja. Di bench, Jin Ho juga tertawa, merasa menang karena tebakannya yang benar. Jin Yong tahu saat ini Benjamin sedang tidak fit. Tapi batter The Devils juga bukan lawan yang mudah. Batter itu memprediksi kalau bola akan menuju ke bawah. Apakah semua batter di Divisi 1 Liga Utama memang semuanya sehebat ini? Benjamin yang masih belum sadar dan masih dikuasai amarah kembali melempar bola yang dengan sangat mudah dipukul oleh batter The Devils begitu saja. Fans Devils semakin berpuas diri mengolok-olok fans dari The Angels. Jin Yong berpikir kalau terus seperti ini, Stadium Seoul akan berubah menjadi milik neraka. Saat itu Jin Ho bilang dia punya satu pertanyaan.
Di Hari Anak ada pertandingan rival antara peringkat 3 dan 4 di Liga Utama. Dan dalam pertandingan itu, starting pitcher salah satu tim bermain kacau. Kira-kira apa yang akan dilakukan Jin Yong yang baru dipanggil ke dalam tim? Jin Yong menggumam mungkin dia akan menjadi pitcher di pertandingan di posisi terdesak kalah. Tapi kemudian Jin Yong seperti menyadari sesuatu. Jin Ho lalu tersenyum dan bilang kalau dia sudah mengerti, bersiaplah dan melakukan pemanasan sekarang. Dan bersambung! Kalau kalian suka sama manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!